kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah. Urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan, katakan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpinku. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku. Saat ku Menyembah, menyembah. Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapilah kami, ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. oh di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan.
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pengurapan-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan mengurapi hamba, memenuhi hamba dengan hikmat sorgawi, supaya apapun yang hamba sampaikan, biarlah semua itu merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Lukas 12 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Kita mulai ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara perhatikan baik ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudaraku, harus diakui bahwa semua manusia selalu ingin memiliki kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman. Dan harus diakui, kenyamanan hiduplah yang selalu dicari oleh manusia pada umumnya. Ya saudaraku, dan biasanya manusia pada umumnya akan merasa nyaman, akan merasa aman dalam hidup ini kalau segala sesuatu yang mereka inginkan, ya, di dalam hal ini kebutuhan jasmani yang mereka inginkan, semuanya itu tercukupi, maka mereka akan merasa aman, mereka akan merasa nyaman. Saudaraku, pada akhirnya karena ingin memiliki kenyamanan hidup sesuai dengan keinginan hati, maka manusia pada umumnya akan menjadikan hal ini sebagai tujuan hidup. Perhatikan itu. Manusia pada umumnya akan menjadikan hal ini sebagai tujuan hidup. Dan bila mereka bisa memiliki apa yang mereka inginkan, barulah mereka merasa aman. Barulah mereka merasa memiliki kenyamanan hidup, seolah-olah hidup mereka bisa terlindungi dengan apa yang mereka miliki. Saudara perhatikan itu. Itulah sebabnya kita juga harus memeriksa kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan-jangan keadaan kita juga sama seperti manusia pada umumnya. Nah saudaraku, kalau keadaan seperti ini terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya yang masih ingin memiliki keamanan hidup atau kenyamanan hidup sama seperti manusia pada umumnya, dalam hal ini bila kebutuhan jasmani mereka bisa tercukupi, bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka biasanya mereka berpikir bahwa itulah bentuk perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Saudara, padahal kalau mau jujur, yang membuat mereka merasa aman, yang membuat mereka merasa nyaman itu adalah harta dunia itu sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, perlu kejujuran dari hati kita, ya. Perlu kejujuran dari hati kita yang paling dalam ketika kita hidup sebagai orang percaya. Sesungguhnya kenyamanan hidup kita atau keamanan hidup kita itu tidak boleh tergantung pada apa yang kita miliki,
tidak boleh tergantung pada seberapa banyak yang kita miliki di dalam hidup ini. Tidak boleh tergantung kepada semua kebutuhan hidup secara jasmani yang bisa tercukupi. Tidak boleh, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik. Orang percaya yang mau hidup benar di hadapan Tuhan akan selalu merasa bahwa hanya ada satu kebutuhan hidup yang harus ia miliki, yaitu Tuhan saja dan bukan yang lain. Perhatikan itu, saudaraku. Kalau kita masih menaruh keamanan dan kenyamanan hidup kita kepada segala sesuatu yang kita miliki, dalam hal ini harta dunia yang kita miliki, maka hidup kita tidaklah berbeda dengan orang kaya yang digambarkan firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 19 dan ayat 20 itu. Seharusnya sebagai orang percaya, saudaraku, kita belajar untuk melatih diri kita, ya, untuk tidak lagi menaruh rasa aman, tidak lagi menaruh rasa nyaman kepada segala sesuatu yang kita miliki. Sebab semua itu fana, semua itu hanya sementara. Saudaraku, kita tidak boleh lagi memiliki kehidupan seperti itu. Jangan sampai ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, barulah kita terkejut, barulah kita sadar kalau apa yang kita miliki itu tidak dapat menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan di kekekalan, saudaraku. Kenapa? Ya karena selama hidup kita tidak pernah mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Kita selalu mengikatkan diri kita, menaruh rasa aman kita, menaruh perasaan nyaman kita hanya tertuju kepada apapun yang kita miliki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar akan hal ini, ya. Kita harus sadar akan hal ini. Seharusnya rasa aman, rasa nyaman dalam kehidupan kita bukan karena semua yang kita miliki, bukan karena kebutuhan jasmani kita yang tercukupi, tetapi seharusnya rasa aman, rasa nyaman kita itu hanya karena satu hal. Perhatikan ini, apa itu? Karena kita tahu bahwa di dalam Kristus jiwa kita tidak terancam binasa di kekekalan. Karena kita tahu kehidupan kita aman di dalam tangan Tuhan ketika kita berada di kekekalan. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi rasa aman, rasa nyaman kita itu harus diletakkan, harus ditaruh di tempat yang benar. Dalam hal ini, kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus merasa aman hanya di dalam Tuhan saja. Tidak boleh menaruh rasa aman kita, rasa nyaman kita kepada harta dunia yang kita miliki. Saudaraku, ingat baik, keselamatan jiwa di kekekalan itu lebih bernilai dari apapun yang kita miliki saat ini. Ingat itu, saudaraku. Karena sekalipun kita memiliki harta dunia secara berkelimpahan, berkecukupan, tidak pernah berkekurangan, tetapi semua itu menjadi tidak ada artinya karena harta dunia yang kita miliki itu tidak bisa menjamin keselamatan jiwa kita di kekekalan nanti, saudaraku. Pada akhirnya semuanya itu adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Keadaan seperti inilah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 26. Firman Tuhan katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, perhatikan itu. Di sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang kita miliki secara duniawi tidak bisa menolong kita, ya.
ketika kita berada di balik kematian, ketika kita ada di kekekalan, lalu hidup kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka segala sesuatu, harta, kekayaan, kemewahan, kelimpahan, bahkan dunia ini sekalipun yang kita miliki, tidak bisa menolong, menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan. Saudara perhatikan itu. Mari kita sadar akan hal ini supaya kita tidak lagi mengikatkan diri kita dengan segala kesenangan-kesenangan hidup yang kita miliki saat ini. Saudara perhatikan baik. Ketika kita hidup sebagai orang percaya yang mengerti akan kebenaran ini, yang menyadari akan keadaan ini, maka kita tidak akan lagi menaruh rasa aman kita, menaruh rasa nyaman hidup kita kepada segala sesuatu yang kita miliki, tetapi kita akan menaruh rasa aman kita akan menaruh rasa nyaman kita itu di dalam tangan Tuhan yang kita tahu. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang setia memelihara jiwa kita. Dan jiwa kita akan aman di dalam tangan Tuhan ketika kita berada di kekekalan. Saudara, menyadari akan hal ini, pada akhirnya, apapun keadaan hidup kita saat ini, apapun keadaan yang sedang kita jalani saat ini, itu tidak akan pernah bisa mengganggu kenyamanan hidup kita, tidak akan mengganggu keamanan hidup kita. Karena kita tetap percaya kita aman di dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya yang akan kita kejar sudah bukan lagi keamanan hidup, kenyamanan hidup secara duniawi, tetapi yang kita kejar yaitu bagaimana kita terus menjaga hidup kita, hati kita, pikiran kita, seluruh aspek kehidupan kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, mungkin ada sebagian di antara kita yang berpikir begini, kalau begitu Pak, bagaimana dengan keadaan hidup kita setiap hari? Bagaimana dengan kebutuhan kita makan, minum, dan pakai? Saudara perhatikan baik, kalau kita sudah membiasakan diri kita untuk menaruh rasa aman kita, rasa nyaman kita hanya di dalam Tuhan, maka untuk makan, minum, dan pakai dan yang lainnya, kita akan selalu memiliki prinsip hidup yang sederhana. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan dengan cara hidup yang seperti ini, saudaraku, kita akan selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, ketika kita membiasakan diri untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal, memiliki gaya hidup yang sederhana, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Maka pada akhirnya kita akan terbiasa untuk mencukupkan hidup kita dengan apa yang ada pada kita. Sama seperti yang firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan kita tahu, Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita, dan sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku, mari kita sadar kalau kita hanya mau hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, maka seperti yang firman Tuhan katakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi fokus kita itu hanya satu, menaruh rasa aman kita, rasa nyaman kita dalam tangan Tuhan, dan kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup kita, lebih daripada apapun yang kita perlukan saat ini, lebih daripada apapun yang kita butuhkan saat ini, karena kita tahu di dalam Kristus Bapa akan mencukupi kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kesadaran ini akan membuat kita mengerti bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, tidak ada tujuan hidup yang lain. Kita hanya memiliki satu tujuan, supaya di dalam Kristus kita bisa dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga. Dan di dalam Kristuslah kita akan diubah
menjadi pribadi seperti rancangan Allah yang semula, menjadi manusia yang sejati, manusia yang segambar dengan Allah, yang pada akhirnya akan dilayakkan untuk tinggal di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, menjadi anak-anak Allah Bapa, tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah menyadarkan kami, mengajarkan kami, bahkan menegur kami bahwa selama ini cara hidup kami salah. Kami selalu menaruh rasa aman kami, rasa nyaman kami tertuju kepada segala sesuatu yang kami miliki. Dan semua itu sebenarnya adalah kesia-siaan. Ya Bapa, hari ini kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan mulai saat ini, kami memiliki prinsip hidup yang baru, bahwa tidak ada tempat yang aman, tidak ada kenyamanan hidup lebih daripada kami meletakkan rasa aman kami, rasa nyaman kami di dalam tangan Tuhan saja. Kami mau berubah ya Bapa. Lalu kami mau mengambil keputusan untuk tidak lagi mengasihi dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya. Dan di sisa masa hidup kami di dunia ini, kami hanya mau berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan biarlah saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.